Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim kembali dalam kajian online Masjid Baitul Hasib Bandung. Shalawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada tauladan terbaik kita, Nabi kita Muhammad SAW, serta kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Serta semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah tema kajian online pada hari ini sangat menarik. Karena kemungkinan pastinya akan dialami oleh kita, khususnya pasangan yang berumah tangga. Adapun temanya adalah menata emosi dalam konflik rumah tangga, yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, CST, yang alhamdulillah pada sore hari ini telah bergabung bersama kita. Namun sebelumnya, sebelum kajian ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk menonaktifkan mikrofon Zoom-nya di masing-masing sehingga kita bisa mendengarkan dengan jelas materi yang akan disampaikan oleh Bu Aisyah. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat bergabung kepada Ibu Dori. Assalamualaikum Ibu. Bu Dori, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah bergabung. Alhamdulillah. Iya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian akan berlangsung sekitar 90 menit, di mana 40 menit pertama penyampaian materi oleh Bu Aisyah, dan berikutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan pertanyaannya, dapat menggunakan fasilitas chat Zoom, dan insya Allah akan kami sampaikan pada saat sesi tanya jawab nanti. Namun sebelumnya kami juga akan bacakan sekilas biografi pemateri. Nama Dr. Aisyah Dahlan CST. Beliau lahir di Jakarta pada 17 Desember 1958. Pendidikan dasar hingga menengah di Jakarta dan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau melanjutkan program profesinya di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dr. Aisyah juga pernah mengikuti Drugs Abuse Counselor Training di Kuala Lumpur, Malaysia, serta mendapatkan Certified Clinical Hypnotherapist pada Institute Mind of Technology Surabaya. Adapun aktivitas beliau sampai dengan sekarang ada beberapa, dan diantaranya sebagai Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, Pembina Padepokan Recovery Slankers, Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia atau AIRI, dan sebagai penasehat unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Selain itu, Dr. Aisyah juga telah meraih banyak penghargaan, yang sebagian besar penghargaannya sebagai wanita inspiratif atau Inspiring Woman, di antaranya dari PT Telkom dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OAC, serta penghargaan dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba, di antaranya dari Presiden Republik Indonesia dan BNP Provinsi Jakarta. Demikian sekilas biografi dari Bu Aisyah. Selanjutnya, marilah Bapak dan Ibu kita simak bersama tausiah dari Ustazah Dr. Aisyah Dahlan, CST, kepada Ibu Aisyah. Kami persilahkan Ibu. Ya, baik, terima kasih Teh Yani. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Pak Arman Syifa, ya. Dan buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Hasib
Bandung, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Ini terima kasih saya diundang ya. Terima kasih juga ini ada teman sejawat saya Mbak Deni dari BPK Jakarta, ya, alhamdulillah hadir juga. Dan terima kasih semuanya ya. Hari ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas tentang menata emosi dalam konflik rumah tangga. Masya Allah. Baik, karena kita bicara emosi akan banyak bicara tentang otak manusia dan tubuh manusia, jadi saya mohon izin untuk sharing sore hari ini kita menggunakan slide presentasi ya. Ya, Teh Yani aku share screen ya, punten ya. Mangga. Ya, oke. Ya, positive feeling atau kita ya menata emosi. Baik. Ya. Jadi emosi itu apa ya? Rupanya emosi itu berasal dari kata Latin yaitu movere ya, keluar atau bergerak ya. Movere keluar dan movere bergerak. Jadi emosi berarti bergerak keluar. Nah, itu. Ya, karena banyak orang menganggap emosi itu artinya marah, padahal emosi artinya bergerak keluar. Ya. Kemudian emosi itu adalah reaksi penilaian yang kompleks dari sistem saraf manusia terhadap rangsangan dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi bukan hanya dari luar saja nih yang menstimulasi ya reaksi emosi di tubuh kita ini, tetapi juga yang dari dalam. Ya. Baik. Kemudian ini ada sebuah istilah emotional intelligence, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Ya. Jadi rupanya kecerdasan emosi ini juga sangat penting, ya. Bahkan dikatakan, ya. Intellectual quotient, misalnya orang yang IQ-nya tinggi tapi emotional intelligence-nya rendah, itu juga ya membuat orang itu susah untuk berhasil. Tapi kalau IQ kita biasa-biasa aja, tapi emotional intelligence kita bagus, itu insya Allah bisa berhasil. Ya. Tapi asik lagi kalau intellectual intelligence-nya tinggi dan emotional intelligence-nya juga tinggi. Ya. Nah itu sangat ideal sekali. Ya. Artinya kita saya senang sekali, banyak sekali para ilmuwan coba membuka tabir emosi ini. Ya. Baik, kalau kita saat ini, kenapa banyak ilmu otak berkembang? Karena ada alat ini namanya Functional Magnetic Resonance Imaging, ya, Functional MRI. Jadi ilmu otak ini sekarang berkembang karena Functional MRI ini bisa mendeteksi orang yang masih hidup. Kenapa saya bilang masih hidup? Karena dulu ilmu otak itu kalau mau tahu isi otak orang, itu orangnya harus meninggal dulu. Kemudian atas izin keluarga, otaknya diberikan. Barulah di kotak-katik. Tapi kalau sekarang nggak perlu meninggal, makanya ilmu otak berkembang. Makanya ada istilah ilmu neuroscience. Ya. Dan inilah otak manusia. Ya, kita diciptakan oleh Allah, ada otak besar dan ada otak kecil. Ini dilihat dari samping kiri, ini dilihat dari atas. Kemudian setelah itu otak terbagi dua, ya, belahan kanan dan belahan kiri. Ini yang bagian kecilnya yang di bagian depan sini, ya. Dan kemudian nanti setiap belahannya terbagi 4. Ya. Mungkin tidak usah dihafal, tetapi kita tahu bahwa memang luar biasa Allah menciptakan otak ini. Kalau dipelajari itu sangat kompleks, tapi hari ini saya mencoba untuk memaparkannya secara populer, ya. Mudah-mudahan bisa diterima kita semuanya, ya. Jadi inilah otak manusia, dia terbagi 4, ya. Sekarang kalau kita cerita tentang di mana sih ilmu-ilmu kalau kita belajar, terus masuknya di mana? Ah, itu di sini, di lobus frontalis, ya, terutama di bagian ininya, di sininya. Ya, prefrontal cortexnya di sini. Jadi kalau kita belajar sesuatu, baca Quran, baca hadis, kemudian dengarkan nasihat mulai dari orang tua, guru-guru kita dan sebagainya, itu masuknya di dalam ya lobus frontalis. Ya, nah sekarang kita akan cerita lagi tentang sel otak manusia. Ya. Jadi di dalam otak ini ada neuron, sel otak. Kata para ahli kurang lebih 100 miliar neuron. Ya. Kemudian satu neuron itu kerjanya kayak satu komputer tercanggih di zamannya. Masya Allah. Berarti kalau ada 100 miliar, berarti kita punya 100 miliar neuron di otak kita. Ya, dan nanti akan terjadi koneksi-koneksi antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Ya, lewat mana? Ya inilah, lewat kabel-kabel yang ada di neuron itu. Dan potensi satu neuron itu kurang lebih 20.000, karena ada 20.000 dendrit di setiap neuron ya maksimalnya ya. Kemudian ini juga ada kabel besar yang sering disebut akson. Ini contoh apabila ada 2 neuron yang tersambung. Ya.
Kok bisa tersambung? Ya itu tadi karena kita menstimulasi. Bagaimana menstimulasinya? Yaitu tadi dengan melihat, mendengar, ya, mengucapkan sesuatu. Nah, itu akan terstimulasi. Makanya kalau kita rajin belajar atau rajin mengulang-ulang sesuatu, itu akan sambungan-sambungannya terjadi di otak kita. Ya. Dan sambungan atau sinaps daripada neuron ini, ya, itu nanti akan terjadi seperti ini. Jadi antara kabel neuron dengan kabel neuron yang lain, ini saya cerita begini supaya kita juga ya, mulai tahu ya bagaimana kerja otak. Supaya kita makin dekat dengan Allah ya, karena kita tahu tentang diri kita ya. Nah, jadi antara kabel satu dengan kabel yang lain, rupanya menempelnya tidak secara fisik dia. Dia ada celah seperti ini. Nanti apa yang membuat menempelnya atau terkoneksinya neuron satu dengan neuron yang lain, ini akan ada keluar zat kimia, ya, ada istilahnya neurotransmitter. Nah, disinilah yang nanti akan membedakan seseorang. Apabila seseorang itu ya mengalami peristiwa yang sangat ekstrim, emosinya sangat ekstrim, ya marah banget, kesel banget, sedih banget, pokoknya pakai banget lah ya, termasuk seneng banget. Maka neurotransmitter yang keluar itu nanti akan berbeda-beda dan juga banyaknya berbeda-beda. Kalau pakai banget itu berarti lebih banyak lagi neurotransmitternya sehingga sambungan otak kita menempelnya itu lemnya, kalau ini neurotransmitter ibarat lem, itu lemnya lem yang kuat sekali. Mungkin kalau sekarang yang kuat banget itu apa? Lem Korea ya. Ya, lem kaleng udah mulai kalah dengan lem Korea ya. Nah, itu tadi. Jadi seperti inilah kira-kira. Dan nanti di otak kita akan terjadi penampang seperti ini. Ya, ini baru sebagian kecil saja yang diperlihatkan. Kalau ada ilmu kita ulang, maka sambungan koneksi sarafnya akan berulang sehingga menjadi tebal. Nah, inilah yang disebut pintar. Makanya kalau mau pintar atau anak kita mau pintar ya sudah ulang-ulang aja. Baca ulang lagi itu pelajarannya, baca lagi ulang, maka koneksinya akan ya bertambah. Itu pintar. Nah, kalau cerdas bukan begitu. Kalau cerdas itu adalah kemampuan kita menyambungkan saraf yang lain. Kenapa? Karena 100 miliar itu banyak sekali. Kita umur 100 sampai 100 tahun pun belum semuanya terkoneksi. Ya, disitulah koneksi-koneksi ini nanti yang menciptakan memori nanti. Makanya apabila orang senang mempelajari hal yang baru, melihat hal yang baru, mendengar hal yang baru, maka akan tersambung koneksi neuron di otak. Nah, itu namanya orang cerdas. Insya Allah kita jadi orang pintar karena kita suka ulang-ulang, ya, dan juga jadi orang cerdas karena kita mau menstimulasi hal-hal yang baru. Ya, nanti hal yang baru kalau diulang lagi dia akan jadi pintar. Dan satu lagi insya Allah kita jadi orang beruntung. Ya, itu juga satu doa yang harus tuh, cerdas, pintar, beruntung. Masya Allah. Ya, baik. Jadi ada sambungan di otak ini. Ya, sekarang emosi. Di mana lokasi emosi? Ternyata kalau di dalam otak, dia di tengah otak. Dia terdiri dari perangkat-perangkatnya. Ya, ada talamus, ada hipokampus, amigdala, hipotalamus, kan gitu ceritanya. Ya. Nah, karena dia terbentuk dari beberapa sistem, makanya disebut sistem limbik atau the limbic system. Semua orang punya ya otak yang mengatur emosi. Bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak yang mengatur emosi. Itulah makanya limbik system ini sering disebut otak mamalia. Ya, buat Bapak Ibu mungkin yang punya kucing, peliharaan kucing kan pernah lihat kucing sedih, kucing marah, kucing takut kan gitu. Karena mereka juga Allah ciptakan ada limbik systemnya. Ya. Jadi kalau dari samping kira-kira limbik system itu persis di tengah. Persis di tengah. Ya. Dan tadi kita sama-sama belajar bahwa tempat untuk memasukkan info-info dan ilmu-ilmu itu di sini, khususnya prefrontal cortex di sini. Ya. Pengalaman-pengalaman di mana Bu Aisyah? Pengalaman-pengalaman karena dia berkaitan dengan emosi, maka dia berada di sekitar sini. Neokorteks tapi yang di dekat-dekat emosi. Apakah sambungan neuron tadi pengalamannya positif emosinya? Apakah sambungan neuron tadi pengalamannya negatif emosinya? Itu ya karena ada warna dari emosi ini. Makanya emosi juga ini mempengaruhi pikiran kita juga. Kita banyak belajar nih, banyak membaca buku. Tapi pada saat lagi otak emosi ini tegang, maka ilmu kita terblokir sementara.
Jangan heran, jadi ada orang, misalnya ada ibu-ibu rajin banget ke taklim, ya, tapi pas dia marah, dicubit juga anaknya, misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena ilmu yang ada di prefrontal, ya, dia terblokir sementara, tegang, limbik sistem tegang, kemudian batang otak tegang atau otak reptil tegang. Nah, kalau orang reptil ini kalau tegang, dia dua responnya, ya, fight or flight, lawan atau mundur. Termasuk malas itu masuk di ya respon dari otak reptil, flight ya, mundur, kabur aja, nah gitu. Ya, nah untuk itu makanya kita diminta untuk mengetahui dengan persis apa fungsi emosi ini, sehingga nantinya kalau sudah kenal kita bisa kelolanya. Karena emosi itu tidak bisa hilang, Allah sudah ciptakan. Gunanya untuk kita bergerak, ya, gunanya untuk kita punya dinamika dalam kehidupan. Ya. Dan sekarang apa saja jenis emosi? Ya ini para ahli membaginya ya macam-macam. Saya ambil yang 10 klasifikasi. Ya, kok kayak tangga ya? Iya, ternyata emosi ini pada saat diukur pakai alat elektroencephalogram itu di kepala, ternyata dia ada perbedaan frekuensi. Sehingga pada saat ditata, loh kok kayak tangga ya gitu. Dan kemudian kalau emosi digabungkan dengan ilmu nafs atau hawa nafs, itu juga terbagi 3 ini. Nafsu lawama itu kategorinya adalah emosi apati, dia paling rendah ini. Karena apati adalah perasaan yang sedih berkepanjangan, terus ya putus asa. Ini paling bahaya nih, kalau putus asa berkepanjangan, berbulan-bulan dan tidak move on ke atas, maka dia bisa depresi, turun lagi. Apa ciri depresi? Ya, ada suicide, ide bunuh diri. Itu depresi, dan depresi bukan level emosi yang lazim. Kalau apati ini masih lazim, hanya ini bahaya. Ya, di atas apati sedih, frekuensinya sudah lebih tinggi. Di atas sedih takut, termasuk di sini cemas, khawatir, ragu-ragu masuk di sini. Ini kategori nafsu lawamah. Ya. Kemudian di atasnya lagi las, buru-buru, tergesa-gesa. Ya, itu lebih tinggi, 125 Hz. Di atasnya lagi ada anger, marah, kesel, jengkel, dendam, gitu ya, masuk di sini. Ya, benci, jijik, itu masuk di sini, anger. Di atasnya lagi pride, sombong, 175. Dan ini dikategorikan nafsu amarah. Ya. Dan mulai di atas, mulai dari courage, semangat atau berani, itu sudah masuk di zona energi positif. Frekuensinya juga tinggi, 200 Hz. Di atasnya lagi acceptance, menerima. Kita terima, kita bersyukur. Itu kalau kita bersyukur ada di sini. 350 Hz. Oh, tinggi ya. Di atasnya lagi peace, damai. 600. Masya Allah. Dan di atasnya lagi ada sebuah level emosi yang disebut pencerahan, enlightenment. Antara 700 sampai 1000 Hz. Ini dikategorikan nafsu mutmainnah. Sehingga arti dari nafsu juga itu bukan hanya yang negatif saja, tetapi ada nafsu yang baik, yaitu mutmainnah. Dan level emosi ini ada di limbik system. Ya, walaupun nanti kerjanya sangat kompleks, stimulasi hormonal dan sebagainya ya. Tetapi kurang lebih kita sering seperti ini. Dan kadang sudah di atas bisa turun lagi. Nanti turun naik lagi ke atas. Kondisi pandemi sekarang mungkin kita ada khawatir, takut, berarti kita ada di sini. Tapi diminta jangan terus-terusan di sini, cepat-cepat move on. Ya, sehingga menerima. Ya. Tapi kadang-kadang sudah menerima, suatu ketika dapat berita lagi yang menyeramkan, turun lagi jadi takut, atau mungkin turun jadi marah. Kita marahin semua orang, kita tanya, ini siapa sih konspirasinya ya COVID ini? Itu kita berarti ada di sini. Ya. Tapi nggak apa-apa juga maksud saya, ya ini memang karena ada di otak kita, jadi satu ketika marah, satu ketika takut, satu ketika sedih, itu it's okay aja, hanya yang diminta cepat-cepat naik ke atas. Ya. Kenapa? Karena ini dikategorikan ranah zona ikhlas. Kita bekerja terus semangat, ya seneng gitu ya bersyukur, itu berarti ikhlas. Ya, ini jangankan bekerja di kantor, misalnya kita di rumah gitu, ibu-ibu kan, ya siapa yang masih suka nyetrika baju suaminya? Ya, waktu setrika kita bahagia gitu, seneng, palingnya semangat deh, yes nyetrika baju. Terus semangatnya kenapa? Karena punya ilmu,
Kalau kita ya melayani suami pahalanya banyak, itu makanya semangat, makanya perlu ilmu untuk bisa semangat. Ya. Itu berarti menyetrikakannya dengan ikhlas. Tapi waktu kita setrika, kesel banget. Ya, itu berarti lagi turun di sini nih. Berarti tidak di zona ikhlas. Kalau dipaksain kerja, itu berarti kerjanya nggak ikhlas. Maka tenang aja dulu, tenang. Ya, pokoknya kalau lagi kesel, marah atau takut, berhenti dulu kerja, duduk di kursi, nyender, tarik nafas. Ya, tarik nafas, astagfirullahaladzim, kita istighfar berulang kali supaya kita bisa naik ke level atas. Itu cara paling mujarab, cara paling gampang. Ada lagi cara untuk bisa naik ke atas, Bu Aisyah? Banyak. Ya, Islam sudah mengajarkan banyak cara untuk kita bisa naik ke atas. Tapi harus juga sadar pada saat sudah ke atas, suatu ketika bisa turun lagi. Naikkan lagi ke atas. Jadi ini naik turun. Keimanan seseorang dibilang naik turun karena ada level emosi. Pada saat kita di atas, kita tenang hidupnya. Kenapa? Karena kita tahu Allah yang maha segalanya. Ya. Kita nggak punya uang sekarang, tapi karena kita bersyukur ya, atau damai ya, atau habis baca Quran sehingga di pencerahan, atau habis dengar tausiah sehingga di pencerahan, kita tenang-tenang aja, karena kita tahu yang maha memberi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja ini adalah sebuah ya wadahnya saja, ya, untuk nampung tarikan rezeki itu, gitu. Ya. Tapi pada saat kita turun takut, itu nanti kita lupa kalau Allah yang memberikan rezeki. Sakit, pada saat sakit kita juga harus terus naik ke atas, bersyukur, menerima, semangat aja, ya. Karena biar gimana pun kita mau ya setengah mati jaga diri juga, itu virus nggak kelihatan kesalahannya. Ya. Dan itu cepat banget juga menularnya. Cuman kalau sudah sakit tapi takut terus, malah tambah turun sedih, malah tambah turun apati, merasa nggak berguna, hati-hati, ini bisa masuk depresi. Tahu-tahu bunuh diri aja. Ya. Bahkan bahayanya kalau kita selalu di bawah, itu kita tambah sakit. Inilah naik turunnya level emosi kita yang kalau kita sudah kenal, kayak gitu. Ya. Nah ini tadi elektroensefalogram ya. Kemudian emosi yang di tengah ini tadi, ya rupanya mewarnai feeling, thinking, acting. Feeling, thinking, acting. Perasaan, pikiran, dan akhirnya perilaku kita, acting kita. Bu Aisyah, kalau dibilang feeling yang mana? Kalau dibilang thinking yang mana? Kalau acting kita udah jelas ya. Thinking juga tadi sudah jelas. Tadi kita sama-sama sharing bahwa di depan otak kita ini ada ilmu-ilmu kita ya sebagai referensi untuk cara berpikir. Ya. Emosi, karena emosi ada di tengah sini di limbic system, dia mempengaruhi ya thinking kita. Kalau lagi marah, itu tadi yang sempat saya katakan, terblokir ilmu-ilmu. Bahkan terakses memori yang jelek. Lagi kesel hanya sama suami ya. Walaupun udah banyak ilmu di depan tentang bagaimana laki-laki, otak laki-laki begini, begitu. Atau kita belajar bahwa laki-laki atau suamimu itu jembatan surgamu. Tapi kalau lagi marah aja tuh emosi, maka terblokir tuh pikiran kita. Malah yang terakses memori yang buruk. Jadi ingatnya yang buruk aja. Itu makanya emosi mewarnai pikiran kita. Nah, sekarang feeling, bagaimana feeling? Ya. Perasaan, ya, orang bilang perasaan ini aset utama manusia. Ini yang disebutnya qalbu. Qalb. Pakai Q ya, qalb. Karena kalau pakai K nanti artinya lain lagi. Qalbu, qalb. Ya. Yang mana qalbu? Oke, banyak banget temuan-temuan dan kita ambil dulu dari Imam Al-Ghazali. Dalam bukunya Teori Dasar Penyucian Jiwa, Imam Al-Ghazali memberikan definisi tentang qalbu. Qalbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalamnya ya ada isinya, ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Tahu dari mana coba Imam Al-Ghazali ya? Mungkin dari Ibnu Sina ya. Ya saya lupa nih Ibnu Sina lahirnya di masa yang berapa. Kalau Al-Ghazali dari 1500 sampai 1111 Masehi. Dan bisa jadi karena Imam Al-Ghazali ini ya seorang ulama ya dan seorang juga filosof, pemikir ya, Allah memberikan ya petunjuknya. Oke. Jadi kalau di Al-Qur'an gimana? Kalau berdasarkan surat Al-Hajj ayat 46 ya. Kalau kita ambil ujungnya saja ini ya, al-qulubul lati fis sudur, qalbu yang di dalam dada, dalam rongga dada.
Dan kalau kita bicara secara anatomi, di dada itu ada 2 organnya, paru-paru dan jantung. Jantung. Ya. Dan posisi jantung ini memang agak ke kiri. Di rongga dada dan dia agak ke kiri. Ya. Dan jantung ini berongga dan memang isinya darah. Sesuai tadi seperti Imam Al-Ghazali mengatakan itu. Sebetulnya banyak juga ulama-ulama yang mendefinisikan, karena waktu sedikit ya, kita ambil salah satu dulu. Jadi kolbu itu merujuknya ke jantung. Kalau kita bilang kolbu itu hati, dan hati yang dimaksud adalah lever, dia posisinya tidak di kiri. Ini lever posisinya agak malah di kanan, dan dia sebetulnya ya tidak murni di rongga torak, dia agak turun, dia sudah masuk di rongga abdomen atau perut itu. Ini lever, ini kalau yang dimaksudkan hati itu lever itu ini. Tapi kalau tadi kolbu yang ada di dada sebelah kiri itu merujuknya ke jantung. Ya. Nah, jadi kemudian emosi juga mewarnai perasaan kita, mewarnai jantung. Kok bisa dari limbik system ya jalan ke jantung? Karena limbik system ini rupanya nanti bekerja menstimulasi hormonal. Hormon bahagia, hormon rasa cemas, hormon takut dan sebagainya. Dan nanti masuk jalan di pembuluh darah. Makanya jantung terasa juga. Bahkan sebetulnya ya itu tadi jantung sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini akan merasa juga apabila ada hormon-hormon yang keluar. Dan mewarnai perasaan, jadi ada di sini, di jantung kita. Ya. Dan juga dari otak ini ada porosnya, ya, namanya otak dan jantung. Dia ada sistem saraf yang khusus ke jantung. Ya. Jadi emosi mewarnai feeling, ini feeling, thinking, dan nanti acting. Kenapa bisa? Karena nanti dari otak dan juga dari jantung ini ada sistem saraf juga yang ke seluruh tubuh. Maksudnya apa sih Bu Aisyah? Nah, kita lihat lebih dalam lagi ya. Seandainya, ini kan emosi nih tadi ya. Coba kita ambil satu contoh misalnya, seandainya sedih. Ya. Jadi di limbik system itu terstimulasi karena dari luar kah atau dari dalam sedih. Kemudian terjadi hormonal. Nah, feeling kita, perasaan kita tuh bisa jadi nanti rasa bersalah, terluka, sakit hati, ya sedih sekali, hancur perasaan, kecewa, penuh penyesalan. Ternyata bukan hanya perasaan yang distimulasi oleh emosi ini, tetapi juga thinking, pikiran kita. Seandainya, pokoknya kalau selalu ada orang seandainya, itu berarti emosinya lagi sedih. Ya, nggak ada orang yang suka sama aku, nggak ada orang yang cinta sama aku. Wah, itu berarti lagi sedih tuh. Karena ya emosi yang di limbik system itu mempengaruhi cara berpikir juga. Akhirnya feeling thinking terpengaruh emosi, maka actingnya ya ini crying kah, dramatizing, ya. Dan sebagainya. Murung itu kan acting orang sedih atau ya aktivitas dari badannya karena emosi sedih. Terus fear, takut. Jadi dia stimulasinya nih rumah emosi itu di limbik system tadi, di limbik system, dan kemudian nanti dia mempengaruhi feeling di jantung, khawatir, takut, cemas, terkurung. Cara berpikirnya itu ya, saya nggak bisa kontrol itu, saya nggak oke, saya nggak cukup. Dan actingnya ya hiperaktif, irasional, gelisah, tegang, terganggu, dan sebagainya. Ya, nurut aja, itu mungkin fear, takut. Ya, oke. Nah, sekarang ada juga misalnya contoh courageousness tadi, semangat. Itu nanti membuat feeling happy, hopeful, open, optimistic, menyenangkan, semangat. Ya, cara berpikirnya tuh ya, berpikirnya let's work together. Orang kalau berpikir, ayo kita kerjakan bareng-bareng, itu berarti emosi dia tuh courageousness, semangat itu. Itu emosi level positif itu. Ya, ayo kita bisa lakukan ini. Ya, kalau pimpinan kita bikin rapat dan kita bisa lakukan ini, kita kerjakan sama-sama. Itu lagi semangat itu. Ya, nah actingnya tentu ya seperti inilah. Ya, accepting, yang menerima, apresiatif, friendly, natural, non-judgmental. Orang yang nggak suka ngejudge itu, ya dia menghargai semua orang, itu berarti emosinya lagi courageousness, semangat. Ini kira-kira kerja dari limbic system, dia mempengaruhi thinking, mempengaruhi lobus frontalis, dan mempengaruhi jantung. Kok bisa sih jantung yang dianggap kolbu tadi? Nah, itu karena dari para ulama yang meneliti pada saat itu, kemudian Quran juga mengatakan, banyak sebenarnya ayat-ayat Quran yang mengatakan kolbu itu fis sudur, ya, di rongga dada, ya. Dan penelitian-penelitian juga memberikan ya
bukti bahwa jantung itu luar biasa. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, sekarang Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ternyata sabar dan sholat ini itu salah satu keajaibannya adalah menaikkan level emosi. Sabar. Tapi sabar itu bukan dia diam saja, ngurut dada, bukan. Sabar ini kalau ya di kamus bahasa Indonesia yaitu orang menahan, ya, menahan. Tetapi menahan yang dilakukan untuk tidak langsung ngomong kalau marah, langsung ngucap. Kalau kesel langsung ngucap, ya, bukan begitu, ya. Jadi sabar itu tahan dulu, dan waktu menahan ini ada ikhtiarnya, ya. Nah ini di Al-Baqarah 155, 156, Bismillahirrahmanirrahim, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya, bisa jadi ini surat Al-Baqarah 155, 156 ini pada saat waktu kita pandemi sering sekali dibahas oleh para guru-guru kita, ya. Tapi izinkan saya juga membahas dari sisi otak emosi. Ya. Jadi ini rupanya kita sudah jelas lagi diuji. Ya. Tetapi kemudian ya Allah memberikan ya solusi wa basyir sabirin, ya. Jadi berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yang gimana sih? Ya, ini tadi allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi orang sabar itu kalau ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya selama ini kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau musibah besar saja. Padahal rangkaian di Al-Baqarah 155, sedikit rasa takut, itu harusnya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa lapar, ya mungkin kemarin kita banyak yang lapar dan dana masih sangat kurang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan harta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan jiwa, nelongso jiwa kita, emosinya selalu di bawah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan buah-buahan, ini luar biasa nih, buah-buahan di highlight khusus oleh Allah. Ya. Karena ya buah-buahan ini punya kandungan yang luar biasa, ya, apalagi saat ini nih dibutuhkan buah-buahan yang banyak. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk otak emosi yang tadinya tegang dia rileks. Batang otak yang tadi otak reptil tegang dia rileks. Kenapa di sini kita pemasrahan? Sesungguhnya ya ini milah dan kepada Allah kembali. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu harusnya kita pakai bukan hanya untuk musibah besar. Jadi rangkaian 155, 156 itu salah satu cara bersabar. Ya. Dan apalagi memperbanyak istighfar. Siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Ini hadisnya insya Allah sahih, karena hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, dan Baihaqi. Seandainya Bapak Ibu teman-teman merasakan saat ini ada sulit, ya bisa jadi karena pandemi akhirnya konflik rumah tangga, kita disuruh rutin baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah selama ini sudah istighfar. Ya. Tapi kita ingatkan kembali, sama-sama hari ini kita ingatkan kembali bahwa oh istighfar itu ya Allah akan janji itu Allah memberikan solusi atas setiap kesulitan. Kalau kita anggap sekarang ini masalah, kita diminta untuk baca istighfar perbanyak dan rutin. Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan juga kalau kita menganggap kondisi saat ini rezeki kita terhambat karena perekonomian belum lagi berjalan dengan baik, maka kita diminta rutin baca istighfar karena Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Masa sih Bu Aisyah kita istighfar aja ya dapat rezeki? Iya dong. Ya. Kalau kita orang beriman, kita beriman pada Allah, beriman juga kepada Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih.
Lakukan itu. Kenapa? Kalau lagi nggak punya uang, mikir pinjam uang siapa ya, minta sama siapa ya, itu kadang kecewa. Kecewa karena kondisi sekarang orang lagi nggak punya juga. Udah, istighfar aja dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Nah ini tadi, orang bilang sabar ada batasnya, itu keliru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, Masya Allah itu. Kalau orang sabar tuh pahalanya luar biasa. Dan tadi Allah bersama orang sabar. Siapa yang gak suka ditemenin sama Allah? Ya, kita tahu Allah ada di sekitar kita, tapi orang yang bersabar itu Allah bersama. Bersama itu bisa jadi ya ada di dalamnya kayak gitu, ada di sampingnya. Pokoknya deket banget. Ya. Nah, menurut Profesor David Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Di bawah 200 itu di bawah semangat. Sombong, marah, ya, buru-buru, ya, tergesa-gesa, ya, las itu tadi. Kemudian takut, sedih, apati. Oh, itu bisa terserang penyakit. Ya. Dan frekuensi energi seseorang di atas 200 mulai dari courageous, acceptance, peace, ya, kemudian enlightenment atau pencerahan itu kita bisa senantiasa sehat. Ya. Walaupun kita kadang turun emosi kita naikkan lagi. Kadang kita sudah naik saja nih, kalau masalah corona kita udah ya 200 kadang-kadang semangat aja, ini masih aja kena, apalagi kalau selalu turun ke bawah. Ya. Profesor David Hawkins mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Itu tadi pencerahan. Pencerahan ini didapati itu tadi dengan bersabar dan sholat. Orang yang sholat, itu levelnya naik nanti, level emosinya. Level emosinya naik. Sebegitu besarkah pengaruh emosi? Iya. Dia mempengaruhi feeling, thinking, dan acting. Makanya kita ya sholat itu karena sebagai penolong di dalam ilmu manajemen emosi, itu dia menaikkan level emosi. Asal sholatnya ya tumakninah dan khusyuk. Kalau terburu-buru gimana Bu Aisyah? 4 rakaat cuma sekian menit buru-buru. Dia juga naik level emosi, tetapi belum sampai ke level emosi positif. Mungkin lagi sedih, ya sholatnya buru-buru, habis sholat naik sebetulnya, tapi naiknya ketakut, takut. Lagi cemas pergi sholat karena buru-buru, naik sebetulnya levelnya, tapi ke las atau ya tergesa-gesa jadinya kayak gitu. Itulah makanya kita diminta tumaknina dan khusyuk, dan sebisanya karena mungkin ini waktu cukup banyak sekarang, kita ambil qobliyah dan ba'diyahnya untuk zuhur, ya qobliyah ambil dari qobliyah asar, ba'diyahnya ambil di maghrib, isya qobliyah ba'diyah, subuh di qobliyahnya. Itu membuat level emosi selalu lebih naik levelnya, ya. Dan kita berharap ada di pencerahan. Kita sudah, misalnya kita keluar rumah karena memang harus misalnya kerja di luar rumah, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, sudah pakai hand sanitizer, tapi tolong juga emosinya naikkan ke atas. Agar apa? Agar betul-betul kekebalan tubuh tinggi. Ya. Dan vitalitasnya tentu sangat tinggi kalau kekebalan tubuh naik. Ya. Dan kemudian tahun 1991 penelitian Armour dari Montreal, Kanada, kemudian diperkuat lagi tahun 2000 penelitian dari Lituania oleh Neringa Pozirtek dan kawan-kawan. Apa? Kenapa jantung itu kolbu? Ternyata di jantung ditemukan sel otak. Sebetulnya jantung ini dia punya ciri khas itu, ya. Sel otot jantung itu beda itu. Dia nggak sama dengan sel yang ada di badan kita. Ya, jadi sel ini kalau serabut misalnya ini serabut ini ya, kalau di sini kan ototnya otot lurik, di jantung ototnya otot jantung. Kalau di bagian dada perut kan ototnya polos. Ternyata ditemukan ada sel otaknya. Tadi kita sudah belajar ada sel otak, neuron di otak 100 miliar. Di jantung ada 40.000. 40.000. Dan dari ilmu neurokardiologi mengatakan jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri.
Kemudian terdapat hormon kalmodulin, sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori. Jadi jantung ini bisa menyimpan memori, dan dia bisa belajar. Jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Bukan hanya di otak ya, di jantung. Jantung secara terus-menerus selain mendapatkan sinyal dari sistem saraf, maka jantung juga mengirimkan sinyal ke sistem saraf. Jadi antara otak ya dengan jantung ini saling ya memberi kabar gitu ya. Itu dia. Ya. Sehingga sistem saraf pada jantung atau disebutnya otak jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Dan bisa jadi 40.000 itu kan nggak banyak ya, sel-sel yang dibanding di otak. Artinya 40.000 itu sebisanya kita isi rekamannya yang baik-baik. Supaya jantung ngomong juga sama otak ya untuk memberikan ya keputusan, jadi menjadi sebuah referensi juga. Dan tentu sebisanya jantung juga karena pengaruh emosi, hati-hati karena jantung merekam, sebisanya yang direkam oleh jantung dengan 40.000 neuron itu adalah emosi yang positif. Sebisanya seperti itu. Oke. Dan tentu memang jantung selain masalah otak jantung, tentu dia ada masalah lainnya. Makanya ada orang sakit jantung ya mungkin karena pembuluh darah yang kasih makan jantung disebut ya pembuluh darah koronalis ini ya, koronalis ya, terus kemudian skatnya gitu ya, terus pembesaran, nah itu lain lagi itu. Tapi bahwa ada sistem saraf di jantung itu dia untuk mengingat, belajar, ya, menyimpan memori. Jadi jantung tuh punya otak. Kurang lebih kayak gini, ini diperbesar ya, intrinsic cardiac afferent neuron di sini. Dan kira-kira kumpulan ganglia dalam otot jantung yang berhubungan dengan otak ini dia menyebar seperti sini. Ya, menyebar di sini. Ya. Kemudian dari penelitian ilmiah di Institute of Hermat ini, ya, penemuan tentang interaksi antara jantung dan otak yang ternyata mempengaruhi berbagai macam aspek dari kemampuan kognitif, intuitif, empiris, dan spiritual. Jadi bahwa kolbu itu jantung ini makin terkuak. Dan luar biasanya jantung mempunyai otak sendiri. Itu Masya Allah keren banget. Ya, ini cross section ya, ini penampakan dari sel-sel otaknya jantung ya. Dan juga dia bisa nyambung-nyambung. Neuron di jantung bisa terinterkonektivitas, itu ada terkoneksi. Itu makanya pada saat kita memberikan ya emosi yang bagus untuk jantung kita, maka dia sambungannya sambungan bagus. 40.000 neuron itu akan sambung dengan bagus. Ya, itu dia. Dan nah ini kemarin dapat berita 1 Agustus 2020 ya. Itu dikatakan kurang lebih kira-kira sel neuron jantung itu ada di daerah atrium sini dan juga di balik belakangnya jantung ini. Ya, yang menyampaikan pada kita itu Laura Sanders PhD. Ya, itu tadi. Jadi orang langsung oh ini kolbu itu jantung. Ya. Dan memperbaiki cara berpikir dan perasaan yaitu dengan caranya ya mengucapkan hal yang baik, melihat hal yang baik, mendengarkan hal yang baik. Kenapa? Karena dia akan jalan di sistem saraf, akan jalan ke otak, ya, dan akan jalan ke seluruh tubuh dan tersimpan di jantung. Nanti jantung yang memberi informasi ke seluruh tubuh, ya, lewat sistem-sistem saraf juga seperti ini. Makanya itulah juga kalimat-kalimat berzikir, kalimat-kalimat thayyibah kita. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu juga teknik. Ya, bahkan itu teknik yang luar biasa, yang power untuk memperbaiki cara berpikir dan berperasaannya kita. Gitu. Karena dia jalan. Kenapa? Karena ada sistem saraf. Ya, sistem saraf ini akan jalan juga ke seluruh tubuh. Terutama ke jantung dulu karena dia ada 40.000 dia nyerap ya, dan juga dia ke otak. Ada 100 miliar neuron. Oke. Dan sistem saraf itu kerjanya kayak kabel listrik. Kabel listrik. Dia membawa jalannya impuls listrik dan membawa pesan ke sistem saraf manusia. Bahkan cepet banget ini. Neuron sensorik 240 km per jam, neuron motorik 320. Sensorik yang mana? Yaitu tadi kalau indera menangkap, indera kita menangkap, dibawa ke otak dan jantung cepat 240 km per jam. Nanti otak memberi
ya memberi perintah lagi ke seluruh tubuh 320 km per jam. Cepet. Termasuk ini ya yang jalan di sistem saraf ini selain apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, juga apa yang ada di otak emosi ini. Sedih. Kalau kita nggak cepat-cepat move on, naikkan sedih, itu tadi mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi perasaan dia jalan ke sistem saraf. Karena tadi antara otak dengan jantung dia ada porosnya khusus. Makanya jantung nanti ya dia menyerap lagi tentang kesedihan. Wah rugi. 40.000 neuron di jantung isinya yang ya inkoheren terus atau yang buruk-buruk terus. Wah rugi banget. Gitu. Dan sistem saraf ini membawa pesan ke seluruh tubuh. Pesannya apa aja Bu Aisyah? Ya pesan yang baik maupun pesan yang buruk. Itu dia jalan. Itulah makanya mengapa kita dilarang untuk ya banyak bergibah, banyak untuk ngomongin orang lain. Karena hati-hati dia jalan di badan. Berbahaya nggak? Berbahaya. Bisa-bisa perilaku kita kayak yang kita omongin itu. Gitu. Oke? Baik, kita lihat ilustrasinya dulu sedikit. Ya. Jadi ini otak manusia dilihat dari depannya, di daerah jidat ini. Terbagi dua belahannya, belahan kanan dan kiri. Dan belahan kanan itu belahan yang kreatif ya, melihat warna, bentuk, musik. Dan kiri analytical. Hitung-hitungan tuh kiri, bahasa kiri, teratur kiri. Jadi kanan yang lebih kreatif dan dua-duanya ada di otak kita, ya. Kemudian di dalamnya ini kalau kita mau lihat di dalamnya terpasang di belah ada batang otak reptil. Ini yang fight or flight tadi. Ya. Kemudian ada otak limbic system, otak mamalia yang tadi ada level 10 levelnya di situ. Nanti dia mempengaruhi pikiran kita. Ya. Nah, di sinilah lapisan neokorteks yang nanti membedakan dengan mamalia yang lain. Dari otak keluar sistem saraf. Kayak kabel listrik. Jalan itu informasi lewat listrik. Dan apa yang didengar dia jalan di badan. Terekam di otak, terekam di jantung. Apa yang dilihat itu juga jalan. Bisa terekam di otak dan terekam juga di jantung. Nanti jantung kasih kabar lagi ke seluruh tubuh. Itu. Makanya kita diminta melihat hal-hal yang bagus-bagus. Apa yang diucapkan juga gitu. Dia jalan masuk di otak, ya, kemudian juga jalan ke seluruh tubuh, ya, terutama duluan jantung menyerapnya. Itulah kita diminta bicara yang baik-baik, ya, berpikir yang baik-baik, emosinya kalau lagi turun it's okay, tapi naikkan cepat, ya, mendengar hal yang baik, ya, melihat hal yang baik, supaya neuron yang di jantung merekam yang baik-baik. Nah itu tadi. Jantung menghasilkan medan elektromagnetik karena tadi jantung ada listriknya. Berirama yang paling kuat dan paling luas dibanding dengan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh otak. Komponen medan listrik jantung memiliki amplitudo 60 kali lebih besar dan dapat menembus setiap sel dalam tubuh. Ya, jadi itu tadi gelombang elektromagnetik di jantung ini bisa nembus ke tubuh nih. Ya. Jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi misalnya kalau otak sedih nih ya, program sedih keluar. Terus dia jalan sampai di jantung itu 5.000 kali tuh. Tung. Ya. Makanya kita rasanya di jantung. Aduh aku sedih nih. Aduh aku deg-degan ya. Aku takut ya. Itu yang dipegang sini. Walaupun rumah emosi di otak. Karena apa? Karena ada pacemakernya atau ada ya medan elektromagnetik yang bisa 5.000 kali lebih besar. Ya. Bahkan ya gelombang jantung itu keluar dari tubuh. Dia mempengaruhi kurang lebih 3 meter kanan, 3 meter kiri, depan, belakang. Itu yang standar ya. Kalau orang rajin memperpanjang sinyal, itulah ya dengan ibadah-ibadah itu memperpanjang sinyal lagi. Dan kemudian di Institute of HeartMath ini ada di UK dan Saudi Arabia ya. Ya, penelitian mereka menunjukkan bahwa ritme otak secara alami mensinkronkan aktivitas ritmik jantung. Medan elektromagnetik jantung bertindak sebagai gelombang pembawa informasi yang menyebabkan sinkronisasi global untuk seluruh tubuh. Ya, jadi jantung yang bawa informasi ke seluruh tubuh gitu. Ya, percobaan dilakukan di Institute of HeartMath telah menemukan bukti yang luar biasa bahwa medan elektromagnetik jantung dapat mengirimkan kepada orang lain. Jadi hasil penelitiannya kami telah mampu mengukur pertukaran energi jantung antara individu hingga 5 meter. Bisa tuker-tukeran ya. Kami juga telah menemukan bahwa gelombang otak seseorang sebenarnya dapat melakukan sinkronisasi dengan jantung orang lain.
Selanjutnya ketika seorang individu menghasilkan irama jantung yang koheren atau irama jantung yang teratur bagus ya, sinkronisasi antara gelombang otak orang itu dan detak jantung orang lain lebih mungkin terjadi. Jadi kalau orang yang tenang, itu ya jantungnya bisa ngirim pesan itu. Otaknya juga bisa kirim pesan tentang perasaan-perasaannya. Ya. Sehingga ini dia saling ya menstimulasi. Itulah makanya kita kalau di rumah, seorang ibu, seorang istri tenang, maka satu rumah tenang. Ya. Tapi kalau kita nih sebagai center magnet, di perempuan ini luar biasa di rumah tuh. Kalau kita kesel dan tidak cepat-cepat di move on kan itu di otak emosinya, maka turun ke jantung, jantung kirim medan elektromagnetik yang membawa pesan kesel. Makanya anak-anak di sekitar rumah kita itu jadi kesel. Ini kenapa ya? Kok tadi kita enak jadi kesel? Nah, itu tadi terpengaruh dengan orang tuanya, Kak. Dan bisa juga terpengaruh oleh bapak ibu gurunya. Ya. Kan jauh Bu Aisyah, iya, tapi ya elektromagnetik di luar sana misalnya, di dalam Zoom itu pun bisa terkirim sebetulnya. Kenapa? Karena nanti kalau ada belajar lebih dalam lagi tentang ini, ada nanti gelombang spiritual yang membawa pesan itu. Nembus antar rumah ke rumah. Ya. Seperti ini juga. Yang elektromagnetik atau sinyal yang ditemukan manusia bisa tembus, makanya kita bisa Zoom kayak gini di mana saja. Manusia juga punya ternyata, Masya Allah. Jadi pikiran kita dan emosi kita nih ternyata bisa mempengaruhi lingkungan, ya dengan sadar atau tanpa sadar. Makanya kalau sekarang kita sudah sadar, kita mau masuk ke kantor yang sekelilingnya banyak orang di ruangan kita, betulin emosi kita dulu. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pulang dari kantor mau ke rumah supaya rumah ini tenang ya, terembet dengan elektromagnetik yang bagus, betulin dulu perasaannya dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Ini baik oleh ayah atau oleh ibu yang bekerja misalnya ya, rilis tuh teknik-teknik istighfar paling mujarab. Kalau kita takut innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, astagfirullahalazim ya Allah, astagfirullahalazim ya Allah. Boleh juga dengan self affirmation, ya Allah angkat sedihku ya Allah angkat marahku ya Allah, tadi di kantor aku marah, angkat ya Allah, kan gitu. Sampai di rumah makanya ya gelombang elektromagnetik medan yang kirim dari jantung kita itu ya pesannya adalah tenang, senang, bahagia. Itu yang tadinya mau berantem nggak jadi berantem itu. Kalau salah satu orang yang mau dimarahin ini dia bisa kirimkan gelombang elektromagnetik ya, yang hal-hal yang positif. Kenapa? Karena hal yang positif itu lebih powerful dibanding yang negatif. Ini. Ya. Dan terakhir sebelum kita buka diskusi, ya. Jadi apa yang ada di otak kita dia jalankan ke sistem saraf. Kemudian di bawah kulit itu ada bulatan-bulatan yang berjalan atau berputar ke kiri, yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik dan yang paling power di jantung. Ya. Dan jantung ini nanti membawa pesan perasaan tadi, ya, pesan perasaan dan mempengaruhi sekelilingnya juga. Ya, ini yang terjadi. Makanya apa yang dipikirkan jalan, apa yang dirasakan juga jalan. Orangnya juga sebegitu, teman yang itu, makanya bisa saling ya mempengaruhi. Dan pada saat kita berdoa, sinyal gelombang semua keluar, baik dari otak, dari jantung, dan dari semua subkutis tubuh kita. Makanya itu bisa nembus dinding rumah kita, ya bisa nembus ke orang yang ingin kita doakan. Ya, jadi sekali lagi seperti ini dulu, barangkali kita buka diskusi dulu ya Teh Yani ya. Mudah-mudahan ini bisa difahami ya. Terima kasih. Maaf lahir batin, salah kata, salah ucap ya. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya, mangga Teh. Ini suaranya masih di mute. Ya. Nah, ke mute lagi ya. Mungkin minta tolong host. Pak Abdurrahman mungkin host ya? Enggak. Ini udah mulai banyak ya. Juga. Halo, ya. Jazakillah khair Bu Aisyah atas sharingnya. Perlu juga kami informasikan Bu Aisyah,
Acara tausiah ini diikuti oleh sekitar 170 jamaah, Ibu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, dan ini tidak hanya diikuti oleh keluarga besar BPK RI Perwakilan Jawa Barat, namun juga diikuti oleh keluarga besar dari perwakilan BPK RI seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ini benar-benar keluarga besar ya hari ini. Iya, betul, keluarga besar. Alhamdulillah. Iya, ini sebelumnya juga saya akan menyapa Bapak Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Barat, Bapak Arman Syifa. Assalamualaikum, Pak. Baru bergabung. Ya. Kemudian juga ada Bapak Kepala Perwakilan Sulawesi Selatan, Bapak Wahyu Priyono. Assalamualaikum, Pak. Iya. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya, Bu Aisyah. Mangga. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Fahriani. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saya sering meminta secara baik-baik kepada anak saya untuk melakukan sesuatu seperti sholat, mengaji, tapi anak-anak sepertinya tidak mendengar. Sekali sampai beberapa kali, tapi kalau sudah menggunakan suara yang tinggi atau marah, langsung mereka melakukan. Gimana Ustazah mengatur anak dengan tidak sampai emosi? Terima kasih. Iya, baik. Mungkin ada lagi Bu Yani biar dibacakan mangga, ya. Yang selanjutnya, Assalamualaikum Bu Ustazah. Mau nanya, wanita itu kalau bertindak katanya pakai perasaan. Tapi kenapa laki-laki ya yang sering emosi gitu loh. Untuk berikutnya juga, untuk tabiat yang keras, apakah tabiat itu bisa diubah? Mohon pencerahannya. Dan ini ada pertanyaan juga dari Pak Kalan, Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat. Ya. Jadi jantung ibarat komputer ya, di jantung itu ada RAM, di otak ada hard disk kali ya, seperti itu Bu. Ya, mangga Bu. Sama jantung softwarenya nih. Iya. Mungkin untuk sementara 4 pertanyaan Bu. Ya, baik, terima kasih Kak Yani ya. Ini gimana ya ngomong sama anak-anak misalnya gitu ya. Ya, jadi gini. Memang kita harus lihat juga perkembangan anak-anak dan generasi anak-anak. Anak-anak sekarang ini generasi yang agak berbeda ya dengan, apalagi dengan yang kita yang lahir tahun 60-an ya, generasi X ya, apalagi yang di atas kita baby boomer. Itu memang ada perbedaan. Karena apa? Pengaruh masalah teknologi. Ya, nah, anak sekarang terus terang anak-anak yang pintar dan cerdas. Anak sekarang ya. Kemudian anak sekarang dia punya ciri khas lahir kanan kirinya sudah digital. Maka disebut digital native, ya. Anak sekarang juga anak yang jujur. Kalau kesel sama ibunya dia ngomong, "Bunda, aku kesel." Jujur dia. Zaman saya mana boleh kayak gitu. Jadi anak sekarang lebih jujur, ya. Dan anak sekarang senang berbagi. Termasuk berbagi perasaan. Makanya kenapa ya semua perasaannya di-share di media sosial. Kesel kah, marah kah. Itu ciri khas ya mulai dari milenial sebetulnya. Mulai dari yang lahir tahun 80-an sebetulnya. Kalau Teh Yani lahir tahun berapa Teh? Aduh, rahasia Ibu. Ya, kalau sudah 80-an sudah masuk milenial angkatan pertama tuh Teh. Iya, saya seri 7 juga Bu. Oke, kalau itu berarti masih yang generasinya yang X ya. Generasi yang orang tuanya mungkin parentingnya belum parenting milenial ya. Masih parenting pasca kolonial kan gitu ya. Nah, sekarang ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah terhadap anak-anak untuk sholat mengaji? Nah, anak sekarang dia seneng kalau diingetin nggak setiap hari malah. Ya, senengnya gitu ya. Jadi untuk mengajak anak-anak dan mengingatkan bahwa itu sholat itu, apalagi kalau sudah akil balik itu adalah sebuah kewajiban gitu ya. Itu pada saat momen yang khusus. Makanya harus diciptakan momen-momen khusus. Ya. Kalau perlu setiap anak punya momen khusus. Pertemuan sebulan sekali berdua aja. Disitulah kita nasihati, di situ kita ingatkan, di situ. Ya. Jadi pada saat nanti setelah pertemuan itu, misalnya kadang-kadang kan saya punya anak 5 ya, 4 laki-laki 1 perempuan.
Anak pertama saya namanya Mas Lanang. Alhamdulillah Lanang sudah dokter. Yang kedua Prio. Prio sekarang koas sarjana kedokteran. Yang ketiga Mas Kakung. Mas Kakung mahasiswa kedokteran. Yang keempat Mas Jaler kelas 12 ya SMA, dan yang bungsu perempuan Ragil. Nah, itu masing-masing harus punya waktu sebulan minimal 1 kali. Berdua aja. Ya, untuk mengingatkan yang lebih serius. Dan nanti habis itu kita pantau. Setiap harinya paling, sholatnya ya ingat sholat, udah gitu aja. Kalau perlu catat sholatnya nih. Jadi kita punya tabel ini. Kalau mau bersusah payah sedikit. Kapan dibahasnya? Pertemuan bulan berikutnya. Saya karena anak saya banyak, saya nggak bisa 2 minggu sekali ketemu berdua aja nggak bisa. Cuman bisa sebulan sekali. Supaya ingat, saya biasanya jatuh pada tanggal milad mereka gitu. Lanang lahirnya 18 Juni. Dulu mulai dari TK sampai dia SMP, karena SMA sudah nggak bisa saya ini karena dia boarding atau tinggalnya nggak sama saya. Setiap bulan tanggal 18 saya pasti jemput dia pulang sekolah, ajak makan. Apalagi anak laki. Buat bunda yang punya anak laki-laki, pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Ini harus ingat baik-baik. Ajak makan, ngobrol. Nak, ya, ibu lihat sholatmu ya selalu mau di akhir waktu, nak. Oh iya bu, aku maaf ya bu, aku gini. Jadi kita ngobrol karena enak. Ya, please ya nak ya, naikin ya. Dan ternyata memang dalam sebulan ke depan dia lebih naik, dia ada kemajuan. Kenapa? Karena kita nyatet. Itu masalahnya. Kadang-kadang orang tua karena kita nggak ada fakta, nggak ada otentik, anak males. Aku selalu kok kalau azan, ya aku langsung, gitu kan. Nah kita juga kadang-kadang, anak mungkin dalam sebulan itu, katakanlah 5 kali yang dia emang akhir waktu, kita bilangnya, kamu nih ya selalu akhir waktu. Nah, kadang-kadang gitu, nggak fair makanya. Itulah pentingnya pertemuan bulanan ini. Ingetin mau mainnya di mana, terus nanti uangnya mau gimana, itu harus. Nah kan saya tanpa sengaja setelah anak-anak kuliah dan kos itu setiap bulan pas tanggal miladnya yang biasanya cuma WA ini harus telepon karena nggak bisa karena dia jauh misalnya di Jogja kah atau di Semarang kah dan sebagainya kan gitu. Jadi memang begitu caranya supaya kita nggak naik pitam ya. Nah kemudian ya soal perempuan, perempuan nih gimana nih? Saya boleh share sedikit aja supaya lebih jelas sekali ya. Boleh ya supaya jelas. Nah kan memang laki-laki dan perempuan kan nggak sama. Itu Ali Imran ayat 36 ya. Kemudian ini di tengah otak ini kan korpus kolosum yang ini nih, yang di tengah itu perempuan lebih tebal. Nah ini dia, karena lebih tebal ya makanya ya ini tadi kita sudah belajar otak emosi kan di tengah di sini. Perempuan karena lebih tebal tadi korpus kolosumnya, laki-laki lebih tipis. Nah jadi di sini nih. Makanya laki-laki ya ini otak kanan kerja sendiri, otak kiri sendiri. Ini makanya laki-laki yang bisa jadi fokus nih. Laki-laki kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya, pendengarannya menurun. Makanya laki-laki monotasking. Perempuan karena korpus kolosumnya tebal, otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Itu ya, makanya disebut multitasking. Nah, di dalam emosi tadi, otak emosi kan di tengah. Ternyata pada pria atau pada laki-laki, kalau marah, kesel, ya, atau sedih, itu yang terganggu di belahan kanannya. Belahan kanan itu apa sih? Itu otak kreativitas. Ini belahan kanannya. Kiri nggak terganggu. Bapak-bapak, kemarin pandemi kan sedih ya? Sedih pasti. Tapi tetap masih bisa kerja. Kenapa? Kirinya otak analisa, otak matematika, otak bahasa, ya, otak detil itu masih jalan. Masih jalan. Tapi sudah nggak kreatif. Perempuan karena ya kiri otak tengahnya tebal dan kiri kanannya tersambung, makanya perempuan kalau sedih, marah, takut dan sebagainya itu kena otak kiri kanannya. Kena. Tapi untung kecil-kecil. Makanya tadi dikatakan kan kalau biasanya perempuan yang penuh perasaan ya itu karena emosinya kena nih kanan kiri. Ya, otak analisa kena, otak kreativitas kena, untung kecil-kecil. Sehingga perempuan ketahuan kalau sedih, ketahuan kalau marah wajahnya. Tapi untungnya kecil-kecil sehingga masih bisa kerja. Masih bisa kerja walaupun air mata mengalir. Laki-laki itu kanannya saja, cuman lubangnya besar. Sehingga laki-laki kalau marah banget, kesel banget,
sedih banget, makanya dia langsung berteriak. Ini yang tadi ditanyakan, kenapa jadi kalau laki-laki marah kok dia berteriak bahkan memukul? Karena walaupun cuma sebelah kanan, yang kena gede. Justru perempuan kalau marah banget, dia diem, kaku badannya. Terus kalau ditanya, Mama, marah ya? Pasti jawabnya, enggak. Ah, itu kita perempuan. Ya, jadi ini masalah tentang ya anatomi dari otaknya itu sendiri, sehingga laki-laki, pokoknya kalau ada laki-laki udah berteriak, udah teriak atau bahkan udah memukul, berarti dia marah banget. Ya, kira-kira gitu. Jadi ya sudah, kita lihat ada apa, ya sudah diam. Kalau gitu diam. Kalau suami udah teriak, kita diam. Ada apa tuh? Diam. Oke? Ada kalau dua-duanya berteriak, waduh, ya kacau balau nih. Ya, iya. Kira-kira begitu Teh. Dan kemudian tentang tabiat. Tabiat itu ada kaitannya dengan watak. Watak itu genetik. Sejak dalam rahim orang diberikan oleh Allah 2 jenis wataknya. Jadi dia ada di sini, daerah sini, lobus parietalis ini. Ya. Isinya apa? Program di otak yang ada wataknya. Program kekuatan dan kelemahan. Itu sudah ada. Sudah ada. Ya, jadi manusia itu memang diberikan ya kekuatan dan kelemahan. Nah, kalau kita nggak paham atau tidak memperbaiki diri, maka yang keluar nanti watak kita kelemahan aja terus. Dan watak yang berpengaruh dengan emosi itu jadinya tabiat. Ya, kalau bahasa watak itu kan bahasa ininya ya, tapi kalau Arabnya tabiat kan gitu. Nah, untuk kita bisa memperbaiki diri, itulah kita belajar agar masuk di otak yang depan. Ya, bagaimana cara bersikap sama orang tua, bagaimana bersikap dengan pimpinan, bagaimana bersikap dengan mitra kita, itu masuk di otak kita yang di lobus frontalis. Sehingga ilmu-ilmu kita ini untuk pengendalian dari kelemahan watak kita. Jadi kalau ditanya jenis watak tidak berubah, tetapi dia bisa mengendalikan kalau kelemahannya muncul di otak kita. Gitu. Jadi watak itu ibarat bahan dasar, kayu tetap kayu, tapi bisa dibentuk jadi meja kotak kah, meja bundar kah. Nah, pembentukan itu namanya karakter. Ya. Besi kan juga bisa dibikin meja. Bahan dasarnya tetap besi. Tapi dibentuk, diukir menjadi karakter meja kotak. Nah, itu seperti itu kira-kira ya. Jadi memang tabiat itu nggak berubah, cuman bisa dibentuk atau bisa dikendalikan. Jadi sama, iya betul tadi, di otak manusia ada 100 miliar ya tempat memori atau RAM-nya ya. Dan dikatakan ya setiap neuron itu adalah bagaikan satu komputer tercanggih ya, seperti yang komputer di zamannya yang tercanggih. Artinya anak-anak kita yang lahir walaupun dia 100 miliar neuronnya tapi RAM-nya lebih tinggi lagi. Itu kalau anak-anak sekarang, itu yang saya katakan tadi, anak-anak sekarang tuh pintar. Anak-anak sekarang tuh cerdas, bahkan jujur. Nah kadang-kadang kita nggak tahan terhadap kejujurannya, karena benar kadang-kadang. Ya. Tapi nyampeinnya, nah cara menyampaikannya ini yang kalau kita ingatkan. Anak kita lagi duduk, dia berdiri, ya negur kita. Itu cara itu benar, tapi nggak baik dan nggak pantas. Dia negur kita, benar dia negur kita, tapi caranya nggak baik dan nggak pantas. Itulah yang kita ajarin. Nah ambil kursi, ambil kursi. Nggak bisa ikut marah, ambil kursi, duduk. Ya, kenapa sih tadi mau ngomong apa? Nah, itu yang diajarkan dan itu setiap hari mengajarkannya. Itulah namanya pembinaan. Ya, kira-kira begitu, Tiani. Iya, enggak, Bu. Ini, Bu, ada banyak pertanyaan. Ini saya ada beberapa yang mungkin dirangkum ya, Bu, ya. Maka. Alhamdulillah. Iya, ada pertanyaan ini dari Bu Samsuduha dengan Ibu Risma Imandita. Ya. Assalamualaikum, Ustazah Aisyah. Saya mau bertanya, gimana untuk menstabilkan emosi hati yang tersakiti? Jika mengingat-ingatnya lagi, kadang merasa sedih hati. Kemudian, bagaimana cara menaikkan level emosi kita ketika ada orang yang menyakiti kita dengan kata-kata kasar, dan dia tidak pernah meminta maaf, atau ketika ada orang yang berbohong kepada kita, dan malah memutarbalikkan fakta. Alhamdulillah dengan istighfar dan sholat dapat menenangkan hati, tapi ketika bertemu atau melihat orang itu lagi, terkadang muncul kembali emosi negatif yang pernah ada. Mohon pencerahannya. Ya, baik, alhamdulillah ya, ini pertanyaannya hampir sama ya. Jadi memang begitu, ya. Kita sudah memaafkan. Cara memaafkan itu kita bilang, ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Itu cara memaafkan.
Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Itu tetap, kenapa? Peristiwa yang dilakukan orang lain terhadap kita itu terjadi atau terekam memorinya karena ada sambungan neuron tadi. Ya, sambungan, cuman sambungannya untung dia nggak nempel secara fisik, dia ada celah. Ada neurotransmitter yang diantara sambungan itu. Kalau sangat nyakitin itu neurotransmitternya kuat atau lemnya jadi lem Korea, kira-kira kayak gitu deh. Ya, nah makanya selalu kita ingat, nempelnya kuat banget karena orang itu bikin emosi kita sangat ekstrim, sangat kesel, sangat marah, sangat sedih, ya, karena orang itu gitu. Nah sekarang ya tugas kita adalah setiap kita ingat lagi, kita bilang, ya Allah, saya ingat lagi peristiwa itu, ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah. Nah, jadi kita sudah maafkan. Nah, berikutnya, ya Allah, angkat kesalku, ya Allah. Nah, di sini masuk astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi kayak gitu. Nah, saya biasanya merangkum, ada istilah namanya, ada cara namanya 3M. M pertama mengaku. Yang tadi itu, ya Allah, saya kesel lagi, ya Allah, inget lagi itu suami saya, nyebelin misalnya gitu ya. Kalau kan ibu-ibu kan paling sebel sama suami kan dibanding anak kan, ya. makanya gitu jadinya. Ya Allah, saya inget lagi, ya Allah, ngejengkelin ya Allah. Itu mengaku saja nggak apa-apa. Ya. M kedua itu tadi mengangkat, ya Allah, angkat kesalku, ya Allah. Kenapa? Kita lagi turun di level emosinya, makanya kita minta diangkat. Karena emosi ini nggak bisa hilang. Jadi kalimatnya bukan, ya Allah, hilangkan marahku, hilangkan takut. Nggak bisa hilang. Yang bisa hanya dirilis, diangkat. Ya Allah, angkat marahku, ya Allah. Karena kita mau move on, naik ke atas. Di sini masuk ya istighfar, di sini masuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di sini masuk la haula wala quwata illa billah, di sini. Ya, di sini. Oke, sampai tenang. M yang ketiga, meminta. Jadi ibu maunya apa terhadap ibu? Jangan terhadap orang itu dulu, terhadap ibu apa? Ya Allah, kasih kekuatan, ya Allah, menghadapi orang ini, ya Allah, gitu. Baru kepada dia, ya Allah, ya kalau memang orang ini patut kena ganjaran, engkau saja yang ganjar, ya Allah. Itu boleh aja, gak apa-apa. Tapi akan lebih baik lagi, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Itu keren kalau sampai level itu gitu. Kalau masih belum bisa, ya nggak apa-apa, ya Allah. Kalau memang dia pantas diganjar, engkau saja yang ganjar, ya Allah. Kita pasrahkan pada Allah. Nggak apa-apa juga, gitu ya. Nah, itu teknik-teknik ini, 3M ini. Dan ini, perempuan ini, ya, kita ini memori ini kadang-kadang suka muncul lagi di permukaan otak kita, dan dia berputar-putar. Dan tidak bisa dimasukin di otak kalau belum diomongin lagi. Makanya kita omongin lagi kadang-kadang. Bahkan peristiwa yang sama kita omongin lagi. Kasus dengan suami sudah dibahas. Oke, kita sudah maaf-maafan, ya. Tiba-tiba 3 bulan kemudian muncul lagi. Dan kita harus omongin lagi. Jadi buat bapak-bapak punten, kalau istrinya ngulang-ngulang peristiwa, itu dengerin aja, Pak. Karena memang perempuan, kalau dia ada masalah, dia tidak bisa simpan kalau dia belum omongin dulu. Sudah diminta aja, Pak. Kadang-kadang tahun depan muncul lagi tuh, padahal peristiwanya sudah beres sebetulnya. Itu memang begitu otak perempuan. Jadi mohon didengerin aja. Tapi buat kita yang sudah ya mencoba ya belajar sedikit, kita tahu, aduh ini masalah itu lagi. Daripada kita ngomongin sama suami, nanti suami marah lagi, ya sudah kita ngomong sama Allah. Ya Allah, ya aku ingat lagi peristiwa itu, ya Allah, jengkel lagi, ya Allah. Itu M pertama kan. M kedua, ya Allah, mengangkat, ya Allah, angkat kesalku, ya Allah, astagfirullahaladzim. M ketiga, ya Allah, buat aku kuat, ya Allah, buat aku kuat. Misalnya nih contoh ya, keselnya karena kasus perselingkuhan, ya Allah jauhkan laki-laki itu, jauhkan perempuan itu, misalnya gitu. Ya. Nah, itu memang akan berulang. Kenapa memori itu tadi sambungannya walaupun dia tidak menempel secara fisik, dia tetap ada jejas. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Oh, jadi kita harus hati-hati. Oh, kita harusnya begini. Kemarin aku keliru nih ngomong sama suami, keliru. Sehingga dia marah. Oh, aku harus kayak gini. Nah, kira-kira begitu. Dia punya, ya, disitulah itu istilahnya manajemen emosi adalah sebuah soft skill. Keterampilan halus. Dan itu yang dinilai oleh Allah. Dinilai upaya-upayanya apa. Kalau dia pada kita naikkan emosi dengan upaya minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, itu yang mengalir pahala itu insya Allah. Ya, di situ nanti yang bikin kita cepat masuk surga tuh karena manajemen emosi kita.
Dan itu dilakukan setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik juga kadang. Ya, gitu, kira-kira gitu Teh. Iya, baik Ibu. Untuk selanjutnya mungkin Ibu, Assalamualaikum, ini dari Bu Ani Anissa. Ya. Jodoh adalah cerminan diri kita, dan Allah jodohkan kita sesuai golongan kita. Sedangkan apabila diaplikasikan dalam kehidupan berumah tangga, ketika sedang berdebat, istri cenderung banyak bicara dan selalu ingin menjelaskan, sedangkan suami kebalikannya, cenderung lebih diam. Bagaimana ini, Ustazah? Kemudian pertanyaan berikutnya ini mungkin terkait dengan anak-anak, Bu. Ya. Ini apakah benar kondisi ruhiyah kita sebagai orang tua maksudnya sangat berpengaruh pada mudah tidaknya kita dalam mengatur anak-anak. Dan ini keterkaitan dengan anak juga. Anak saya laki-laki umur 8 tahun. Teh punten tadi yang kedua boleh diulang, tadi terputus. Oh iya. Apa yang tadi kedua, kondisi apa? Yang kedua itu tadi Kondisi apakah benar kondisi ruhiyah? ruhiyah. Ya. Oke. Ruhiyah kita sebagai orang tua sangat berpengaruh pada mudah tidaknya kita dalam mengatur anak-anak. Kemudian ini pertanyaan terkait anak juga. Anak saya laki-laki umur 8 tahun, pernah dinasehati ayahnya dengan agak marah, kemudian balik marah, sampai mukulin bapaknya. Kemudian bapaknya marah benar karena merasa nggak pernah ngajarin anaknya mukul. Itu penyebabnya apa ya, Dok, sampai anak mukul? Apakah pengaruh gadget? Mungkin itu dulu, Dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, jodoh cerminan diri kita. Ya. Sebetulnya lebih tepatnya begini sebetulnya. Jodoh itu, ya, suami istri ini dia watak yang berbeda. Jenis kelamin berbeda, watak berbeda. Jadi jodoh itu atau soulmate belahan jiwa itu justru yang kebalikan dari watak kita. Ini dulu yang harus kita pahami. Ya. Makanya istilahnya soulmate belahan jiwa. Karena kalau ada kalung hati itu ya kadang-kadang kita bikin belahannya, sisi belahannya beda dengan sebelahnya. Kayak permainan puzzle kayak gitu. Rumah tangga kan kayak puzzle yang dirangkaikan. Nah itu nomor satu. Nah, kemudian diharapkan sebetulnya kita dalam mencari pasangan kita itu atau menemukan pasangan kita sekufu, sederajat, ya, sederajat keimanannya, sederajat dia punya ilmu pengetahuan, sederajat juga ya tingkat perekonomian itu sederajat, sekufu gitu, sekufu. Dimintanya itu, ya. Dan kemudian ya, kenapa istri cenderung banyak bicara kalau marah? Karena perempuan otak bicaranya, kalau tadi kita belajar otak belahan kanan dan kiri, otak bicara perempuan ada di otak kiri dan kanan. Laki-laki otak bicaranya atau tempat fungsi bahasa dan kosakata itu di kiri saja. Makanya ilmuwan waktu itu menghitung-hitung, oh laki-laki kok kalau ngomong dalam satu hari cuma 7.000 ya. Terdiri dari kata-kata, vokal, dan gerakan tubuhnya. Bapak-bapak yang pendiam cuma 5.000 malah. Bapak-bapak yang wataknya pembicara kayak misalnya Mas Sule, Andri Tolani itu 9.000 gitu. Judika itu 9.000. Tapi perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan rata-rata 20.000. 20.000 perempuan ngomong tuh 20.000. Sama gerak-gerak gini, kayak saya kan ngomong dari tadi gerak-gerak terus nih. Ya, itu kalau pakai tek itu udah berapa puluh ribu gitu. Ya. Perempuan tetap juga ada yang pendiam atau pemikir, itu yang kategori 16.000. Kalah juga laki-laki pembicara kan. Nah, inilah makanya pada saat ya bukan hanya pada saat marah, perempuan itu ngomong aja. Dan menurut penelitian perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 20.000 kata, tidur malamnya nggak nyenyak. Dan dia berharap pada saat ketemu suaminya, dia mau ngomong, dia mau cerita seharian itu dia ngapain gitu. Sementara laki-laki karena dia kerja di luar rumah, sampai di rumah sudah malam, 7.000 katanya sudah habis. Makanya pas istrinya ngomong, dia cuma ngomong gini, gitu. Dan istri tersinggung, jadi kamu nggak perhatiin aku. Dia bukan nggak mau memperhatikan. 7.000 laki-laki katanya itu sudah habis di kantor. Tetapi di sisi lain kita butuh juga ngomong. Ini kenapa jadi kayak gini? Ini sejak Adam dan Hawa itu bagian omongan perempuan di kiri kanan dan laki-laki kiri itu nggak berubah. Yang berubah apa? Lifestyle kita yang berubah. Ya, dulu
Ibu kita dengan 20.000 kata itu cukup. Kenapa? Anaknya banyak. Masak sendiri, nyuci sendiri, nyapu sendiri, nggak ada yang bantuin khadimat di rumah. Anak minimal 10. Makanya 20.000 kata cukup. Suami zaman dulu, pulang zaman dulu nggak ada sampai malam. Kalau dulu ada pegawai negeri aja, itu jam 4 udah pulang. Karena nggak macet, jam 5 udah sampai rumah. 7.000 kata nggak habis. Nggak ada ganjil genap. Kalau sekarang, mungkin kantor jam 4, jam 5, tapi ganjil genap. Harinya genap, bawa mobil ganjil, duduklah di kafe. Ngomong sama teman, 7.000 habis. Zaman dulu, orang tua zaman dulu, bapak-bapak zaman dulu, dia tetap pulang. Ya, yang habis cuma 5.000, masih ada 2.000. Makanya dia ngomong sama istrinya tuh asik aja gitu ya. Terus gimana dong Bu Aisyah? Nah ini masalahnya lifestyle yang berubah. Kalau gitu gimana? Kalau gitu tolong buat ibu-ibu ini ya yang suaminya sudah tidak working from home lagi, sudah keluar, coba bikin paling enggak minimal seminggu sekali jalan sama suami di siang hari. Di siang hari. Supaya dengar 7.000 katanya itu. Supaya kita nggak empet, nggak kesel. Bu Aisyah seminggu sekali saya nggak bisa, ya sudah sebulan sekali. Nggak bisa juga, ya sudah 3 bulan sekali, coba deh. Jalan sama suami berdua aja siang hari, atau sama anak-anak pakai siang hari. Ya, nggak bisa juga, kalau gitu sabar, tunggu suami pensiun. Insya Allah 7.000 kata suami buat ibu setiap hari. Malah bingung kita. Makanya banyak ibu-ibu yang suaminya pensiun, dia bingung, kenapa jadi bawel ya? Iya Bu, karena dulu 7.000 kata untuk orang di kantor, ini sekarang buat ibu kan gitu. Jadi begitu yang jadi sering jadi masalah ya, cenderung banyak bicara kayak gitu. Oke. Kemudian kondisi ruhiyah. Yang dikatakan ruhiyah itu adalah sesuatu yang membuat gerakan atau energi. Ya, energi. Sekarang jiwa saja, jiwa itu sudah diartikan ya seperti neuron-neuron komputer itu gitu. Dan kemudian pada saat ditiupkan ruh bergerak semuanya. Ya, nah banyak ahli mengatakan gelombang elektromagnetik yang diberikan atau dipancarkan oleh jantung, dipancarkan oleh kepala dan seluruh badan itu salah satu dari ruhiyah. Dia membawa gelombang ini. Nah, kalau dikatakan ruhiyahnya baik, artinya kita selalu memanage emosi kita kan? Karena dia ada kaitannya emosi dengan jantung dan otak gitu. Maka pasti anaknya baik dan gampang mengurusnya. Iya benar. Kenapa? Orang tuanya tenang. Dan ada penelitian, terutama ibu ya, kalau ibunya tenang, anak 3 kali tenang. Kalau ibunya senang, anak 3 kali senang. Kalau ibunya gelisah, anak 3 kali gelisah. Ini inti ibu. Kenapa? Karena sinyalnya anak itu sama ibu sama. Misalnya, ini bukan di endorse, cuman analogi saja. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Kalau ibunya Indosat, anaknya Indosat. Makanya dalam orang tua ini kan kita berbagi tugas. Memang ibu yang paling dekat sama anak. Ya sudah kalau gitu, ibu betulin perasaan ibu. Dengan banyak belajar aja. Sehingga kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Anak sekarang ini belajar online itu stres, Bu. Kenapa? Karena dia harus sendiri, nggak ada temennya. Biasanya kalau dia sekolah sama-sama kan ngerjain PR sama temennya. Kemudian ada tatap wajah, ada interaksi enak. Ya, itu stres. Nah, kalau anak kita sudah stres, ibunya gelisah, dia tambah 3 kali gelisah ini. Gitu. Itulah makanya kita membuat ruhiyah kita ini ya untuk terus dibetulkan. Keimanan kita terus dibetulkan. Ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu membetulkan kita punya keimanan untuk naik ke level emosi yang positif. Sehingga gampang. Saya ngurus anak 5 sama pecandu-pecandu, ya dulu pakai mulut berantem terus. Apalagi pas anak sudah remaja, pakai mulut ya. Sekarang setelah tahu ya saya belajar ini kurang lebih tahun-tahun 2000 ya, bersama Pak Nunu Sentanu. Kemudian saya perdalam lagi. Nah, sudah. Jadi kalau mau ngomong sama anak, sebelum ngomong, ruh kita dulu yang kita kirimkan. Sinyal kita dulu, ya Allah. Ya, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, nanti apa yang saya bicarakan, ya dia mau ikut ya Allah. Terus saya bayangkan, itu. Sama pasien-pasien juga begitu. Pasien narkoba dulu ya Allah. Dokter narkoba dulu sedikit banget. Dan zaman dulu tuh anak pakai narkoba itu nekat-nekat.
Kenapa? Karena batang otaknya. Ya, termasuk tadi ini pertanyaan yang berikutnya, kenapa nih ada anak 8 tahun kemudian dinasehati oleh ayahnya dia balik marah? Berarti dia sangat tegang sekali. Batang otak reptilnya sudah sangat tegang. Makanya tadi saya katakan otak reptil itu fight or flight, serang atau mundur. Mungkin sangat tegang nih, ya entah gimana, mungkin bukan bapaknya yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin memang. Otaknya itu Allah kasih fight or flight dari batang otak reptil itu. Sebetulnya batang otak itu Allah ciptakan untuk melindungi manusia dari serangan dari luar. Misalnya lagi jalan keluar rumah, ada copet. Itu batang otak bekerja, Allah perintahkan bekerja. Fight or flight, serang itu copet atau kabur. Dan itu jalan di badan, nggak ada yang ngajarin. Nah, kalau ada anak, orang tuanya dia fight or flight, berarti dia tegang sekali. Ada apa ini? Mungkin bukan orang tuanya yang bikin tegang, tapi pada saat itu tercetus. Sudah sangat tegang, tercetus. Wah, jadi kena aja ke bapaknya. Bisa jadi dia dibully oleh teman. Atau mungkin sebetulnya kesel sama bapak ibu gurunya. Cuman nggak bisa. Kenapa? Karena lagi online, gimana caranya? Ya, sudah sangat tegang, tercetus. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Tidak usah juga kita ya langsung ya kita jaga-jaga diri. Itu apa dulu? Kalau perlu peluk. Ada apa ini? Ada apa, nak? Kasih waktu untuk dia marah, kasih waktu untuk dia nangis, kasih waktu untuk dia cerita. Memang ini biasanya kalau ada kayak gini, itu berarti dia tegang sekali. Ini pasti ada masalah. Ya, ada masalah dari lingkungan sebelumnya. Ya, kalau bapaknya merasa saya nggak pernah tekan dia, misalnya orang tua merasa gitu, berarti dari yang lain. Orang tua sebagai pencetus saja pada saat itu. Maka bagaimana caranya adalah yaitu tadi pakai Ali Imran 159. Ya. Karena rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, maka mereka menjauh darimu. Ya Allah, saya sudah lemah lembut, tapi tuh anak masih songong, ya Allah. Tuh anak masih membantah. Ya, lanjutan ayat itu mengatakan, maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Jadi kita harus bilang, ya Allah, maafkan anakku, ya Allah. Fulan bin Fulan, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Baru dan bermusyawarahlah ya dengan mereka dalam satu urusan, baru ajak ngomong. Jadi kalau tadi ada anak misalnya bapak tegur terus dia langsung marah, kita langsung ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah, saya maafkan anakku ini ya Allah, ampuni dia ya Allah, baru ajak bicara. Itu rahmat Allah akan turun pada anak kita. Ini yang harus selalu kita pakai karena kalau kita mengikuti tuntunan-tuntunan dengan Allah dari Allah itu nggak ada itu ya parenting Quran itu disuruh kasar tuh nggak boleh. Dan saya setiap hari karena dari tahun 98 sampai sekarang ngurus narkoba itu salah satu faktornya adalah karena orang tua keras dan kasar. Maka dia menjauh dari orang tua dan pada waktu yang salah ketemu orang yang salah dapat solusi yang salah. Dan sekarang bukan hanya narkotika nih, LGBT juga sedang merajalela, pembulian dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi Bismillah, ya doakan terus anak-anak Insya Allah. Ya. Baik, kira-kira. Jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Bu Aisyah. Baik. Yang berikutnya ini perempuan dianugerahi kemampuan multitasking. Apakah hal tersebut makin menurunkan fungsi otaknya? Rasa-rasanya kok jadi kadang loading lama. Gampang lupa. Apa saja tips agar tetap jadi perempuan yang tangguh? Jazakillah khair. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya menghadapi peristiwa di mana anak-anak saya menjadi bahan perbincangan selama 4 tahun ini karena kelahirannya melalui sesar, baik anak pertama dan kedua. Kebetulan istri saya satu-satunya di keluarga besarnya yang lahiran melalui proses itu. Karena terkadang saya kesal bukan main. Terima kasih. Jadinya diomongin sama keluarganya ya, digunjing. Iya. Ya. Oh. Iya, saya paham ya. Baik, perempuan memang multitasking karena tadi korpus kolosumnya lebih tebal. Artinya, ya memang tidak selalu harus kita mengerjakan lebih dari itu pekerjaan. Tidak, artinya dalam keadaan kepepet, kita gendong anak, kita ngetik, barangkali atau kaki kita tutup laci, bisa itu sampai bunyi itu laci saya. Ya, itu bisa. Karena kita multitasking, ya. Tetapi kalau terus-terusan kita kerjakan lebih dari satu pekerjaan setiap saat, itu memang membuat otak kita itu terjadi gangguan.
Makanya kalau perempuan masih bisa satu aja dikerjakan itu lebih baik sebetulnya. Tetapi berdasarnya perempuan bisa multitasking karena korpus kolosum yang tebal tadi. Nah, kemudian di dalam penelitian ya, otak perempuan itu lebih cepat atrofi. Lebih cepat mengkerut dibanding bapak-bapak. Kenapa? Karena banyak yang dipikirin, banyak yang diurusin. Ya. Saya aja dari MRI saya otak saya sudah mulai mengkerut itu. Tapi saya tahu bahwa itu perempuan rata-rata begitu. 50 tahun ke atas dia mengkerut. Kenapa? Banyak banget yang dipikirin. Ya, saya waktu itu mikirin pecandu lah, kadang orang tuanya dipikirin, kadang pecandu loncat dari atas. Oh, itu tambah lagi kalau pekerjaannya lebih serem. Tetapi bukan hanya kita sendiri, perempuan-perempuan rata-rata begitu. Kenapa? Karena otaknya kepake, maka dia mengkerut. Ya, paling yang karena mengkerutnya karena apa? Karena kolesterol berkurang dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian gimana caranya untuk kita menstimulasinya? Baca Quran itu nggak ada yang menampik bahwa orang rajin baca Quran membuat otak kita itu ya bercahaya. Bahkan bukan hanya otak. Kemarin saya habis diskusi di pengajiannya Pak Din Samsudin, ada seorang ibu, bibinya kena stroke, ada perdarahan di otak, ya dia nggak bisa ngomong, tapi ngaji bisa. Kenapa? Karena bisa jadi yang kena stroke perdarahan itu di otak, tetapi otak yang jantung itu masih berfungsi. Otak di jantung karena sering ngaji, maka ayat-ayatnya tersimpan bukan hanya di otak, tetapi di jantung juga. Tadi kan jantung punya fungsi memori. Makanya orang yang pikun juga, kalau dia ngaji, terutama kalau waktu mudanya terus ngaji, itu dia pikun lupa anak cucunya, tapi ngaji nggak lupa. Itu keren ya. Kenapa? Karena atrofinya di otak, tetapi karena sering ngaji, otak yang di jantung merekam itu. Merekam. Nah, jadi latihan aja, ngaji aja kita. Satu. Kedua, kalau teman-teman yang ibu-ibu sudah 50 tahun ke atas, mulai agak loading-loading lama, tenang dulu, tenang. Mikir dulu, tadi abis ngapain ya? Udah, tenang aja. Nggak usah bilang, ya Allah, aku pikun nih, aku pikun. Nggak usah ngomong gitu. Kapan kita bilang, aku pikun, maka itu pikun betulan nanti. Jangan usah ngomong kayak gitu. Ya, kita bicara saja bahwa oke, saya sedang loading. Kenapa? Di otak orang yang sudah umur mulai 50 tahun ke atas, itu kalau ibarat perpustakaan, bukunya udah banyak. Sehingga memori atau peristiwa itu kan dianggap buku. Nah, kalau ada peristiwa yang baru saja terjadi, kayak tadi, makan siang apa, Bu? Itu kan peristiwa terjadi, atau buku baru. Itu terkadang di rak otak kita itu nggak tahu mau taruh di mana. Makanya sering lupa, apa tadi? Tuh ingat aja, ingat. Terus ngomongnya gini, ingat, gitu, ingat. Supaya menstimulasi ingatan, oh kayak gitu. Atau latihan, ya. Apa latihannya? Isi TTS. Sok atuh isi TTS. Atau ya hitung mundur. Dari 100 hitung mundur 55, 195, 90, 85 terus gitu. Kalau sudah berhasil mundur 100 dikurang 3, 197, 94 gitu. Ya. Waktu di mundur 5 masih bisa ya, mundur 3 aduh ada agak-agak nih. Tapi nggak apa-apa, latihan saja. Ya, latihan saja. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ya, harus rajin-rajin kerja sosial. Itu pencegahan untuk Alzheimer. Ya. Alzheimer. Bu Aisyah, ya ibu saya dulu kecilnya mudanya rajin ya kerja sosial, tapi kok dia Alzheimer juga ya umur 70 tahun. Bisa jadi karena ada penyakit ya kronis, hipertensi kah, diabetes kah gitu. Untung mudanya rajin kerja sosial, maka pikunnya nggak berat kan gitu. Jadi harus kita ya bilang seperti itu. Hati-hati bicara. Kapan kita bicara terhadap diri kita yang buruk, maka dia akan terjadi. Ya, aduh lupa nih, ya, aduh lupa nih, terus-terusan diomongin, bakal lupa. Makanya ingat, Bismillah ya Allah, ingat. Maka dia akan menstimulasi supaya kita ingat. Jadi kira-kira begitu, ya. Kemudian untuk, ini unik ya. Kenapa kok masih diperbincangkan sebetulnya? Mungkin ya keluarga tidak paham bahwa sesar itu adalah penyelamatan. Penyelamatan dari anak yang tidak bisa keluar lewat jalan normal. Maka sesar.
ya sesar. Dan jangan salah, sesar itu lebih sakit dibanding lahir normal. Perjuangan orang pasca sesar itu lebih berat dibanding pasca melahirkan normal. Ya, ini kita harus paham dulu. Bisa jadi orang-orang ya, keluarga tidak tahu. Bisa jadi keluarga emang iseng aja mau ngomongin. Entah apa, mungkin ada cemburu, ada apa, entah ya. Maka caranya adalah kalau kita dengar istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Supaya apa? Nah ini, kan tadi kita sudah lihat ya, tubuh kita ada tameng itu. Ya, ada frekuensi tameng. Dan kalau kita diomongin orang, karena kita ada tameng, omongan orang itu mental ke dia lagi, berbalik kayak bumerang. Hati-hati. Mungkin ada keluarga ngomongin istrinya bapak, oh dia lahirnya sesar ya. Terus dia ngomongin dengan agak nyinyir gitu loh, kayak Ibu Tejo yang di film Tili gitu loh. Ya, ngerti Ra? Aku salah apa Ra? Gitu ya. Itu ya bisa jadi nanti anak turunannya ada yang sesar tuh. Udah tenang aja Pak. Tenang aja Pak. Jadi tetapi kita segera istighfar agar kita tidak keikut marah. Karena kalau kita keikut marah, marah kita berbalik pada kita. Nah itulah di situ teknik memanage emosinya. Astagfirullah ya Allah, angkat keselku ya Allah, nih keluarga kok masih ngomongin istri saya karena sesar ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan biarin aja dia mental ke dia, kalau mereka nggak berhenti mental. Itulah makanya mengapa kita dilarang menggibah orang. Kenapa? Kalau orang itu benar, orang itu bagus tamengnya, balik ke kita. Na'udzubillah min zalik. Ya, kira-kira begitu Bu Yani. Iya. Jazakillah khair. Bu Yani ya. Jazakillah khair Bu Aisyah. Berikutnya mungkin kami mohon ada quote atau pesan penutup dari Ibu agar kami bisa bagaimana mengelola emosi untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, baik. Jadi saya tutup dengan surat di Al-Quran di Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Kalau kita mau sukses, ucapkan yang baik-baik terus. Kalau anak kita mau sukses, ucapkan, anak saya soleh. Dan ucapan itu bukan hanya di mulut, tetapi ucapan di benak, ucapan di mata, ucapan di telinga, ucapan di qalb, dan ucapan di tulisan. Hati-hati bikin status. Ya, bikin status sendiri lagi, maka sendiri terus itu nanti. Hati-hati ya. Atau bikin status macet, maka akan macet terus itu. Ya, jadi ya seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi betulin aja. Kalau ada prasangka sedikit ya level lagi turun, naikkan lagi istighfar lagi, ya bicara yang baik-baik lagi. Itu insya Allah jadi kita ya bernasib baik insya Allah. Ya kira-kira begitu Teh Yani. Ya, jazakillah khair Bu Aisyah dan jazakumullah khair pada Bapak Ibu jamaah MBH BPK atas partisipasinya, terutama kepada Bapak Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat dan kepada Bapak Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan yang masih berkenan bergabung di sini. Ya. Akhirnya saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan selama kajian ini. Marilah kita tutup kajian ini dengan ucapan dan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada kajian online MBH berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saya kembalikan ke Arman, atur nuhun. Terima kasih. Nuhun Bu.